Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jemaah kajian fikih sekalian, kita kembali lagi di video yang ketiga. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit mengenai masalah status air. Jadi kemarin kita sudah membahas sedikit tentang kitab Taharah, ditinjau dari berbagai macam ilmu nahu, kemudian ilmu faedah yang ada di dalamnya, dan alat-alat yang bisa kita pakai untuk ambil air wudhu ataupun untuk kita pakai sebagai mandi, menghilangkan junub kita. Nah, ini sudah kita bahas pada bab kemarin. Jadi pada video kali ini kita akan membahas status air. Kemarin kita sudah membahas alat air, sekarang kita akan membahas status airnya. Jadi bagaimana status air yang bisa kita pakai? Apakah status air itu bisa kita pakai sebagai wudhu, ataupun memang ada air tapi tidak bisa kita pakai untuk ambil air sembahyang atau air wudhu, ataupun kita pakai untuk menghilangkan janabah kita. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang masalah status air. Kemarin kita sudah membahas sampai kepada matan kitab Ma'ul Baradi, yaitu air embun. Nah, sekarang kita lanjutkan pada matan kitab yang selanjutnya. Jadi jemaah sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana status air yang disebut dengan status air musyammas, yang disebut dengan status air makruh, yang disebut dengan status air najis. Jadi kali ini kita akan membahas itu. Kemudian nanti ke depan kita akan membahas bagaimana disebut dengan daripada air yang dua kulah. Air dua kulah ya. Kalau dalam kitab fikih itu sering disebut dengan air dua kulah, kulataini, dua kulah. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan air dua kulah ini ke dalam bahasa kita, ukurannya dan sebagainya. Nah, jadi kita lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi. Telah berkata pengarang kitab rahimallahu ta'ala, semoga kita mendapat ilmu dari beliau. Thumma al-miyahu ala arba'atin aqsam. Kemudian thumma al-miyahu, kemudian al-miyahu ala arba'ati aqsam, ya, terdapat beberapa air itu terbagi menjadi 4. Kemudian adapun air itu ala arba'ati aqsamin, itu terbagi menjadi 4 pembahagian. Jadi kalau kemarin kita itu membahas yajuzu bitathhir, yaitu air yang boleh dipakai untuk bersuci. Bersuci itu kan ada kalanya untuk berwudu ataupun kita menggunakan air itu untuk mandi janabah. Nah, kalau ini pembahagian ini adalah tathhir, yaitu alat untuk bersuci. Nah, di sini pembahasannya adalah air yang ditinjau daripada statusnya air tersebut. Itu terbagi menjadi 4, arba'atu aqsamin. Yang pertama yaitu disebut tahirun mutahhirun. Tahirun mutahhirun ini artinya adalah ya air suci. Air suci lagi mensucikan. Berarti dia ini statusnya suci. Air suci ya bisa dipakai untuk suci. Bisa dipakai untuk bersuci, untuk bersuci. Jadi air tahirun mutahhir ini adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci. Jadi air ini suci, tapi dia bisa dipakai untuk bersuci. Ini disebut dengan tahirun ya mutahhirun. Air suci yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ghairu makruhin, yang air itu tidak makruh. Artinya apa? Memang ada air wudhu yang kita pakai hukumnya itu makruh, dan ada air wudhu yang status air wudhu itu hukumnya tidak makruh. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus lebih mengetahui dahulu mengenai pengertian makruh. Di dalam hukum Islam itu kan ada istilah makruh, ada istilah wajib, ada istilah sunnah, ada istilah yang lain sebagainya. Kalau makruh ini itu artinya adalah maisabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu tidak diberi ganjaran dosa, tapi kalau kita meninggalkannya itu diberi pahala. Nah, makruh ini
Ya, kita sebutkan saja. Nah, makruh, jadi kalau orang bertanya apa sih arti makruh? Makruh itu adalah jika kita berbuat, ya, jika kita berbuat sesuatu, maka tidak diberikan dosa. Namun jika kita meninggalkannya, maka kita mendapat pahala. Ya, ini adalah pengertian daripada makruh. Jadi makruh itu adalah jika kita berbuat sesuatu maka tidak diberikan dosa, namun jika kita meninggalkannya maka mendapat dosa. Contoh lainnya adalah seperti pada umumnya ya, rokok. Rokok pada mayoritas ulama itu hukumnya haram, ya. Tetapi ada ulama mengatakan bahwa rokok itu tidak haram. Itu seperti pendapat yang dikatakan di dalam kitab Anah, yaitu di dalam syarahnya di situ ada tertulis bahwa tembakau itu, di sana itu tertulis bahwa tembakau itu boleh, ya, pada hukumnya memang rokok ini pada dasarnya memang itu hukumnya suci, ya, suci. Tapi yang menggunakan itu terbagi dua, ada haram, ada makruh. Ya, ini sebagai contoh saja. Nah, apa contoh lainnya? Contoh lainnya seperti kayak makruh itu adalah makan bawang. Nah, makan bawang. Jadi kita makan bawang banyak-banyak itu juga termasuk makruh. Kenapa makruh? Karena dapat membawa bau yang tidak enak kepada yang lainnya. Nah, kalau kita makan bawang banyak-banyak atau makan pete atau makan jengkol, mungkin saat kita mengerjakan amal ibadah, ya, itu tercium oleh orang lain, itu hukumnya makruh. Ya, ini istilah makruh. Maka yang pertama, pembahagian air yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruh, yaitu air suci lagi dapat menyucikan, yaitu air statusnya suci, status air itu suci, tapi air suci ini dapat kita sucikan badan, dapat kita sucikan untuk ambil air sembahyang, dapat kita sucikan untuk menghilangkan janabah kita dan sebagainya. Ya, ghairu makruh, yang air itu tidak berhukum makruh. Nah, apakah air itu? Air ini adalah disebut dengan wahwal ma'ul mutlaq, bermula. Adapun air suci lagi mensucikan tidak makruh ini disebut dengan air ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Air mutlak ini seperti kata Nabi, al-ma'u la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Kata Nabi, air itu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bernajis selama dia itu tidak berubah tiga faktor. Jadi kalau air itu tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah baunya, maka itu disebut dengan air yang tidak bernajis. Atau dalam kitab ini disebut dengan air mutlak. Berarti air mutlak ini, ya, air mutlak ini, nah ini perlu kita bahas sedikit. Air mutlak di sini berarti dia punya tiga kategori harus kita jaga. Ya, air mutlak. Berarti kalau air mutlak, itu ada tiga. Dapat disebut mutlak kalau tidak berubah warna, tidak berubah warna air. Jadi kalau tidak berubah warna air maka dia disebut air mutlak. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak berubah bau. Yang ketiga adalah tidak berubah yang ketiga adalah tidak berubah rasanya. Nah, jadi kalau selama tiga air ini itu masih terjaga status tiga ini, maka ini disebut dengan air mutlak. Jadi tiga faktor ini harus kita jaga baik-baik. Karena kalau misalnya berubah antara satu ini, maka air ini tidak disebut air mutlak. Tapi kalau tidak berubah tiga air ini, ya, tiga sifat air ini, maka dia disebut air mutlak. Nah, maka oleh karena itu kita harus jaga baik-baik sifat air. Jadi sifat air itu ada tiga, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah tidak berubah warna, tidak berubah bau, dan tidak berubah rasa. Selama tiga ini tidak berubah, maka air itu disebut mutlak.
Selama air itu mutlak, maka boleh kita pakai untuk ambil air sembahyang. Nah, ini status air yang pertama. Jadi yang kedua, yang kedua adalah mutahhirun mutahhirun makruh. Yang kedua adalah air air yang memang air ini adalah air suci menyucikan, makruhun, akan tetapi dia ini makruh. Kalau yang pertama tadi adalah air suci lagi menyucikan, air suci statusnya dapat disucikan, dapat menyucikan tubuh kita untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil, dan tidak makruh. Kalau yang kedua adalah air suci, dia statusnya suci, mutahhirun, dia dapat juga kita ambil untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil dan sebagainya. Makruhun tetapi dia makruh. Nah, kalau di atas ini tidak makruh, tapi kalau di bawah pembagian kedua adalah makruh. Seperti mana air yang suci dapat disucikan, dapat kita ambil untuk menyucikan hadas besar, hadas kecil dan dia itu makruh, yaitu seperti ma'ul amusyammasu, yaitu air yang terkena cahaya matahari, ya. Air yang terkena cahaya matahari. Ini namanya air musyammas. Air yang terkena cahaya matahari. Ini disebut dengan air musyammas. Jadi kalau ada air yang terkena cahaya matahari, itu disebut dengan air musyammas namanya. Nah, jadi bagaimanakah definisi sesungguhnya daripada air musyammas tersebut? Nah, ini perlu kita bahas sedikit tidaknya. Jadi sebentar kita kecilkan sedikit ya, biar tidak tertutup yang di bawah ya. Ini adalah air musyammas. Ya, sudah kecil sedikit ya. Jadi ma'ul musyammasu. Nanti kalau memang mau membaca kitab ini bisa dibuka, beli aja kitabnya Ghayah wa Taqrib versi bukunya. Jadi bisa tutorial di laptop ini. Bisa tutorial di video ini. Jadi bisa kita ambil kitab lalu kita tulis, kita rujuk kepada video ini. Nah, kembali kepada air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang terkena cahaya matahari. Jadi kalau ada kita bawa air, kita taruh di atas timba atau kita taruh di atas ember, ya ember itu terbuat dari tembaga atau ember itu terbuat dari besi, maka ada air di dalamnya. Ketika kita meletakkan air di dalamnya, di dalam ember yang terbuat daripada besi atau tembaga, lalu ada cahaya matahari masuk kepada air itu, nah air itu menyerap cahaya matahari. Nah, demikian juga lah pada tembaga dan besinya. Jadi kalau ada tembaga dan besi menyerap juga cahaya matahari, lalu besi itu menyerap matahari, cahayanya, lalu bergabung dengan air, lalu air itu menjadi panas, maka ini disebut dengan air musyammas namanya. Air yang dipanaskan oleh cahaya matahari. Nah, berbeda daripada air yang kita letakkan yang bukan terbuat dari tembaga atau besi. Mungkin kita letakkan di atas tempat, di dalam tempat yang memang bukan terbuat dari tembaga besi, seperti beton, semen, ataupun kita taruh di atas plastik. Maka jikalah ada air yang demikian itu tidak disebut dengan air musyammas, ya. Yang disebut air musyammas adalah air yang terkena cahaya matahari yang dia itu masuk kepada tembaga dan besi. Nah, jadi artinya apa? Bahwa jika ada air musyammas ini kita pakai untuk wudhu itu sah, tetap sah. Artinya apa? Bahwa jika kita ingin memasukkan tangan kita untuk kita mulai berwudhu, lalu kita letakkan air wudhu yang terkena matahari tadi, kita ambilkan seperti biasa, maka itu hukumnya sah. Tapi di sini adalah makruh. Nah, jadi kita harus kembali kepada hukum pertama tadi. Makruh itu apa artinya? Kalau makruh itu adalah jika kita berbuat, maka tidak diberikan dosa. Pasti tidak masalah. Kalau kita berbuat, kita ambil air wudhu yang terkena cahaya matahari ini tidak berdosa. Tapi jika ditinggalkan, itu mendapat pahala. Nah, ini pembahagian yang kedua. Mutahhirun makruhun wa huwal ma'u musyammas. Terkadang kita bertanya, kenapa sih air musyammas itu tidak dibolehkan? Ya, karena memang Rasulullah SAW pernah berkata di dalam hadisnya bahwa jika kita memakai air musyammas itu akan mewarisi yang namanya penyakit baras. Penyakit baras itu adalah penyakit kusta. Jadi kulit-kulit kita ini melepuh.
Nah, maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan ibadah kepada kita bukan hanya semata ibadah, tapi Rasul juga mengajarkan kepada kita uh, ibadah itu sehat, sehat tubuh, sehat akal dan sebagainya. Demikian juga pada air sembahyang. Jadi jika kita mengambil air sembahyang dari air musyammas, lalu kita letakkan ke atas muka kita dan sebagainya dalam keadaan panas, maka air itu akan menyebabkan penyakit kusta. Wajarlah memang kalau kita lihat di rumus kimia ya, besi itu kan mengandung unsur yang namanya unsur velum atau dilambangkan dengan Fe. Jadi besi itu kan mengandung zat atau unsur unsur besi ya yang di dalamnya itu terdapat beberapa unsur yang memang tidak baik kita kita konsumsikan ataupun zat unsur pada besi itu masuk ke tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita itu mengandung zat besi bukan zat besi dalam tubuh kita, zat unsur besi yang kita lihat hari ini itu akan mengakibatkan kulit kita itu tidak baik. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa ma'ul musyammas ini ya boleh dipakai, tetapi hukumnya makruh. Nah, ada yang bertanya bagaimanakah kita mengambil air sembahyang ya yang terkena cahaya matahari airnya, tapi di laut. Ya, kalau kita mengambil air sembahyang di laut itu tidak masalah, karena cahaya matahari ketika memanaskan air itu terbagi dua. Ada yang Allah panaskan cahaya matahari yang seperti sungai, seperti laut, ya, seperti tempat yang kita pakai yang bukan terbuat dari besi. Namun yang kedua yang ingin kita bahaskan di sini, yang kita bahaskan tadi adalah ma'ul musyammas ini merujuk kepada air yang dipanaskan ya terpanas itu bukan karena cahaya matahari, bukan karena cahaya matahari saja, tapi dia itu dipanaskan dengan benda yang lain. Nah, inilah disebut dengan ma'ul musyammas. Jadi kalau kita ambil sembahyang di laut, di sungai yang airnya itu panas, itu boleh hukumnya. Kenapa boleh? Karena memang laut itu kan besar. Jadi dia ambil ilatnya besar. Kemudian demikian juga sungai. Ya, itu tidak masalah ya. Nah, kemudian ini yang kedua ya. Yang ketiga status air adalah tahirun ghairu mutahhir, yaitu suci tetapi dia tidak menyucikan. Ya, air suci tapi dia tidak menyucikan. Yang pertama tadi adalah air suci, tapi air suci itu bisa kita pakai untuk bersuci. Yang kedua, yang pertama tadi adalah tidak makruh. Yang kedua adalah air suci dan dia itu bisa kita pakai untuk bersuci, tapi hukumnya makruh. Yang ketiga adalah air suci, tetapi dia itu pada hakikatnya tidak dapat menyucikan. Artinya apa? Status airnya suci, tapi kita tidak dapat mengambil air ini untuk kita ambilkan air sembahyang. Nah, ini namanya tahirun ghairu mutahhir. Nah, bagaimana definisi daripada air ini? Wa huwal ma'u dan adapun air suci yang tidak dapat menyucikan badan yaitu al-ma'ul musta'malu, yaitu air yang dapat yang telah digunakan. Jadi al-ma'ul musta'malu yaitu air yang dapat yang udah digunakan ya. Wal mutaghayyiru wal mutaghayyiru wal mutaghayyiru dan yang diubah bima khalatahu dengan apa-apa yang bercampur pada air minat tahirati daripada benda-benda suci. Jadi dua kategori di sini. Pembagian ketiga yaitu air suci lagi menyucikan, air suci tapi tidak mencucikan, itu adalah air yang sudah kita pakai. Kita ambil air sembahyang, kemudian air sembahyang itu jatuh ke tempat semula, lalu kita ambilkan kembali. Nah, itu namanya air suci tapi tidak dapat menyucikan. Jadi pada statusnya dia itu suci. Namun waktu kita ambil kembali itu tidak suci seperti mana suci yang pertama. Nah, ini namanya air suci tapi tidak dapat menyucikan untuk hadas besar kita atau untuk hadas kecil kita. Nah, itu yang kedua, yang pertama tadi. Yang kedua, ada kalanya begini. Status air suci, tetapi karena masuk benda lain, ya, benda lain itu seperti gula, mungkin seperti air kelapa, seperti benda-benda yang suci lainnya, bukan benda bernajis, yaitu benda yang suci lainnya, seperti pulpen dan sebagainya, tinta, sirup dan sebagainya. Nah, itu status air itu suci. Tapi tidak bisa kita ambil itu untuk alat bersuci kita. Nah, ini sudah memang ada aturan hukum demikian. Maka yang ketiga ini ya itu punya dua sifat. Nah, yang ketiga ini pembagian ketiga air suci
Ghairu mutahhir, tapi dia tidak mensucikan, ada dua sifat. Yang pertama adalah air yang sudah kita pakai untuk berwudu atau air yang sudah kita pakai untuk mandi junub, lalu kita pakaikan lagi. Itu tidak dapat kita ambilkan kembali ya, karena ini masuk kepada kategori suci tapi tidak dapat menyucikan badan kita. Yang kedua, dia berubah. Air itu suci tapi berubah karena barang yang suci lainnya. Jadi ada barang suci masuk ke air yang suci, lalu berubah air suci itu, maka ini disebut dengan air suci tapi tidak dapat menyucikan. Ini yang ketiga. Nah, status yang keempat yang terakhir yaitu ma'un najisun. Ma'un najasun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qallatain. Yaitu air yang bernajis. Air bernajis ini adalah air yang masuk najis. Ada air lalu masuk najis ke dalam itu, maka itu disebut air bernajis. Maka ini sudah tentunya tidak bisa kita pakai untuk ambil air sembahyang atau kita mandi junub ya dengan air itu. Ya, alladzi halat fihi najasatun, yaitu air itu masuk ya, masuk sesuatu pada air itu adalah najis. Wa huwa dunal qallataini, yang air yang masuk najis tadi itu ya air yang bukan dua kulah. Ya, ini yang perlu kita bahas dua kulah ini. Jadi ada definisi dua kulah. Di dalam fikih memang dua kulah ini sudah menjadi istilah khusus ya. Artinya pada dalam fikih memang sudah dibuat, mau kitab besar kah fikih itu atau kitab kecil, itu sudah diberikan memang sudah menjadi lumrah bahwa penggunaan kata air, ukuran air itu disebut dengan dua kulah. Nah, au kana kullataini fataghayyar, ataupun dia itu air yang dua kulah. Ya, air yang dua kulah tapi dia berubah. Wal kulatani, dan bermula dua kulah itu khamsumi'atin ya ritlin. Itu ukurannya adalah 500 liter ya, menurut pendapat menurut ukuran daripada ukuran Baghdadi. Takriban fil asaha ya, kurang lebih pada pendapat yang asal. Jadi air dua kulah itu ya ukurannya adalah 500 liter. 500 Baghdad, ya, ukuran Baghdad ya, kurang lebih 500 liter pada pendapat yang asal. Pendapat yang asal ini pendapat yang bisa kita pakai, karena kan dia di dalam fikih itu ada pendapat asah, pendapat sahih, pendapat muqabil asah, muqabil sahih, kemudian ada pendapat qila, pendapat lemah dan sebagainya. Pendapat asah ini pendapat yang paling bagus. Nah, sekarang sebelum kita memperjelaskan lebih panjang lagi mengenai ma'un najasun, yaitu air yang bernajis, kita harus tahu dulu dua kulah itu. Nah, di sini saya telah menuliskan ya, beberapa hadis. Kata Rasulullah, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khamsa." Jika air telah mencapai dua kulah, maka tidak mungkin dipengaruhi kotoran. Kemudian di sisi lain Nabi juga pernah bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'." Jika air telah mencapai dua kulah, kata Nabi, maka tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, kita akan bahas dua kulah. Saya sudah membuat catatan dua kulah di sini. Ada 3 cara untuk kita ukur dua kulah. Yang pertama ada istilah miskal ya, istilah miskal. Nah, jadi maksud daripada 500 rital nih, nah, ini kan 500 rital, nah, saya tuliskan 500 rital di sini ya. 500 rital Baghdadi, kalau ukuran kita ambil miskal, itu adalah 90 miskal. 90 miskal ya. Sengaja saya tidak buat rinciannya karena ini kita tidak terlalu penting masuk ke bab miskal ini. Nah, untuk sa, ya, untuk sa itu 500 rital itu ibarat seperti itu hasilnya adalah 93,75 sa. Satu sa itu 2,5 kg. Maka jika dikali 97 ini dikali dengan 25 kg tadi, itu hasilnya 234 ya, 375 kg atau liter. Maka dua kulah itu sama artinya dengan 230 liter. Nah, ini adalah ukuran dua kulah air. Nah, terkadang orang bertanya, bagaimana ukuran? Saya punya bak dalam kamar mandi. Bagaimana saya mengukur bak kamar mandi itu? Yang dia itu ukuran dua kulah. Dua kulah, kalau kita ingin ke kamar mandi kita melihat dua kulah itu ada dua cara. Yang pertama, kita harus melihat air itu kadarnya bagaimana. Kalau air itu kadarnya adalah 230 liter, atau menurut pendapat ulama ada yang mengatakan 214 liter, maka bak itu sudah mencapai dua kulah. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita tidak tahu bahwa ukuran bak itu dua kulah ataupun tidak, ataupun 230 liter ataupun tidak dalam air dua kulah itu, maka kita pakai cara yang ketiga.
yaitu dalam kulah itu, dalam air kulah bak kamar mandi kita itu kedalamannya 1 meter. Kemudian lebarnya adalah 1 meter juga. Kemudian panjangnya juga satu meter. Ini dalam, lebar, panjang 1 meter. Kalau air sudah mencapai ukuran sedemikian, maka itu sudah disebut dua kulah. Tetapi kalau ukuran bak kulah kita 1 meter, lebar 1 meter, panjang juga 1 meter, dan airnya bukan demikian, bukan seperti ini, maka itu bukan disebut dua kulah. Jadi mau besar apapun bak kita, kalau air tidak mencapai dua kulah atau ukuran 230 liter, maka dia tidak disebut dua kulah. Nah, sekarang apa sih fungsi kita harus mengerti dua kulah? Dua kulah ini, ya, istilah dua kulah itu adalah ukuran air yang bisa kita pakai untuk uduk, ya. Air, ya, air yang kita pakai untuk uduk. Pakai untuk uduk. Nah, ini ya, dua kulah. Nah, ini adalah batas airnya. Jadi kalau sudah sampai dua kulah, yaitu 230 liter yang saya bilang tadi, maka sudah bisa dipakai. Sah pakai untuk bersuci. Terserah mau bersuci mandi junub, ya kan? Ataupun bersuci untuk mengambil sembahyang. Nah, kalau misalnya tidak sampai dua kulah atau non dua kulah ya, ataupun tidak dua kulah. Nah, maka ada dua. Boleh kita ambil air sembahyang, boleh bersuci. Bersuci itu ada kalanya untuk uduk ya, untuk uduk kah, untuk mandi ya, untuk uduk atau mandi junub. Kalau misalnya dia kurang daripada dua kulah, boleh bersuci ya dengan syarat ya, dengan syarat dia itu dengan syarat pertama ya, dengan syarat tidak boleh berubah air, alias dia itu harus air mutlak, seperti mana yang telah kita bahas tadi. Yang kedua ya, harus pakai ya, tidak boleh mustakmal, tidak boleh dipakai kembali, tidak boleh dipakai kembali setelah terpakai. Itu air non kulah. Tapi kalau air dua kulah boleh kita ambil. Ibaratnya begini, ada satu bak airnya mencapai dua kulah, kita boleh ambil air wudhu, jatuh lagi air wudhu itu ambil lagi, jatuh lagi air wudhu itu ambil lagi, ada itu boleh, tidak masalah. Itu kalau dua kulah. Tapi kalau non dua kulah itu syaratnya tidak boleh dia berubah air, ya, baik berubah rasa, bau dan sebagainya, dan tidak boleh dipakai kembali setelah terpakai. Nah, ya, itu aja berarti kategorinya. Nah, kalau misalnya tidak dijaga, maka air non dua kulah itu tidak bisa dipakai. Nah, kembali kepada kitab ini, inilah ukuran dua kulah. Nah, jadi masalahnya kalau misalnya najis masuk kepada air dua kulah, ya, najis masuk air kedua kulah. Ya. Jika ada najis, ya, berarti kita buat tanda ya, biar enak kita bahas. Ya. Kejadiannya ya, masuk najis. Jika ada najis masuk ke air dua kulah, ya, maka ya dua posisinya. Jika air berubah penuh karena najis, ya, maka ya bisa kita ambil untuk wudhu, bisa ambil untuk wudhu, ya, nggak masalah ya, atau bersuci, ya, dengan syarat ya air, dengan syarat ya dia itu dengan syarat dia itu lebih dua kulah, mungkin 7 kulah ya, lebih 7 kulah kan, ataupun 10 kulah, itu boleh. Tapi kalau pas kali itu tidak boleh. Nah, gitu kan. Nah, kemudian ya itu aja berarti. Itu jika yang berubah penuh karena najis, maka bisa kita ambil wudhu. Tapi jika tidak berubah, itu boleh kita ambil untuk wudhu. Nah,
Ini kalau masuk najis ke dalamnya. Tapi kalau misalnya pas dua kulah, misalnya dua kulah pas airnya, masuk najis, berubah airnya, maka itu tidak boleh kita ambil wudhu ya. Nanti ada khilaf ulama. Tidak boleh ambil wudhu, ada kalanya najis yang masuk itu najis yang kecil, seperti air bak kita pas dua kulah, masuk najis yang sedikit. Masuk najis yang sedikit, tapi tidak berubah air, itu bisa kita ambil wudhu. Nah, berbeda dua kulah. Kalau misalnya di air yang bukan dua kulah, ya, kalau air bukan dua kulah masuk najis sedikit, ya, maka dia itu sudah berubah warnanya sedikit. Nah, itu tidak boleh kita ambil wudhu. Kecuali memang najis itu seperti najis sedikitnya, maknanya adalah sedikit darah dan sebagainya. Kalau masuk najis sedikit darah di air dua kulah, nah, itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau bukan dua kulah, nah, itu tidak boleh dibolehkan. Nah, makanya oleh karenanya di sini tertulis ma'un najasun, ya, wahwalladhi, yaitu pembagian keempat statusnya adalah air bernajis. Yang air itu suci, tetapi masuk najis padanya air suci itu. Dan bermula najis yang masuk kepada air yang suci itu adalah kategorinya adalah air yang bukan dua kulah. Nah, jadi kalau najis masuk air yang bukan dua kulah itu, maka air suci yang sudah bernajis itu hukumnya sudah bernajis. Tidak boleh kita ambil untuk berwudu. Kauna kullataini fataghayyar, ataupun air najis itu masuk ke air itu adalah dua kulah, maka oleh karenanya air itu berubah, air besar dalam bak itu besar sekali airnya. Kemudian masuk najis, fataghayyara, maka berubah semua air itu. Maka itu juga tidak bisa kita ambil air sembahyang. Nah, jadi mungkin sampai di sini saja ya penjelasan kita mengenai status ya, 4 status air. Ya, jadi mungkin jika ada pertanyaan dan sebagainya itu boleh ditanyakan di kolom komentar ya di video kami. Jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti kita sudah membahas bersama mengenai air ini, dan alhamdulillah kita sudah faham ya bersama membahas apa yang kita bahaskan di sini. Jadi oleh karenanya maka mungkin sampai di sini saja. Insyaallah besok kita masuk ke bab juludul maitati, yaitu cara menyamak kulit bangkai. Mungkin antum ingin memakai kulit bangkai untuk beduk dan sebagainya, insyaallah kita akan bahas ke fasa yang selanjutnya. Jadi demikianlah pengajian kita pada hari ini, insyaallah ya diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi syafaat oleh Rasulullah, dan berkah ilmu kita dari pengarang kitab. Jadi sekali lagi kalau ada komentar dan sebagainya, kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom bawah. Oleh karena itu, sebelum kami tutup, seperti biasa, jika video ini bermanfaat, maka kami sarankan untuk berbagi ke teman-teman, ibu-ibu dan sebagainya. Ya, jika kalian menyukai video ini, ya, like video ini dan subscribe untuk terus mendapat video-video terbaru kami dalam bidang kajian fikih ini. Sekian dari saya, ya, usikum binafsi taqwallah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.